Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Gimana teman-teman? Lihat auranti di komteng. Adem banget kan? Enak banget kan lihatnya? Jadi yang namanya ikan cana auranti itu bisa banget untuk di komteng atau dipelihara bersama dengan ikan lainnya. Itu oke banget dan sangat rekomen banget. Jadi selain estetik, jadi ada banyak manfaat lainnya untuk kita mengkomteng ikan cana auranti kita. Yang pertama tentu tadi udah disebutin estetik ya. Kedua, yang namanya cana auranti kalau di komteng itu pasti dia lebih aktif dan anti mager-mager club. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan cana auranti, pasti kan senengnya atau maunya itu yang aktif, yang berenang-berenang, yang interaktif dan sebagainya. Jadi kalau cana auranti di komteng, moga-moga dan biasanya itu dia bakal lebih aktif dan lebih energik, lebih bersemangat dan sebagainya gitu. Kenapa? Nanti kita bahas kenapanya. Tapi manfaat lainnya, jadi ikan cana auranti yang di komteng itu juga lebih sehat. Lebih sehat karena selain dia sering olahraga ya, mondar-mandir ke sana ke sini. Jadi cana auranti itu kan biasa makan ada sisa-sisa makanannya, muntahan-muntahan atau serpihan atau remahan ikan cana auranti itu yang bisa jadi bibit penyakit. Nah, dengan kita kasih komteng yang tepat ini bisa memakan sisa-sisa makanan yang tidak termakan. Jadi ya lebih bersih, lebih sehat. Sama aja kayak kita tinggal di satu rumah, kalau ada yang bersih-bersihnya kan kita lebih sehat, lebih nyaman tinggal di sana, akhirnya kita lebih aktif juga. Jadi itu kurang lebih manfaat untuk mengkomteng ikan cana auranti. Nah, sekarang lanjut ke topik selanjutnya. Ikan apa aja sih yang cocok untuk dikomteng dengan cana auranti? Kalau dari pengalaman saya, banyak sekali jenis ikan yang cocok untuk dikomteng dengan cana auranti. Tapi kita harus tahu dulu nih, ini cana auranti mau yang jadi bintang utama atau enggak gitu. Atau bintang utama di akuarium kita ini siapa? Kalau bintang utama di akuarium kita ini cana auranti, jangan kasih ikan cana atau kasih ikan jenis lain yang lebih agresif daripada ikan cana auranti. Jadi kalau mau komteng ikan cana auranti, saya kasih rekomen itu yang paling rekomen ya, itu jenis-jenis Daukinsia. Jadi tahu gak Daukinsia itu yang asal dari India juga, kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi ikan Daukinsia ini cocok banget dikomteng dengan cana auranti. Mereka fit well lah. Ya, yang kedua itu yang biasa dikomteng dengan cana auranti juga, itu jenis-jenis altum atau jenis-jenis manfish. Ketiga, jenis-jenis discus juga cocok banget untuk dikomteng dengan cana auranti. Keempat, jenis-jenis neon atau tetra-tetraan itu juga oke banget loh buat dikomteng dengan cana auranti. Selain itu, teman-teman juga bisa pakai pleko gitu. Pleko bagus juga buat dia rajin bersih-bersih, dan pleko kan mainnya di bawah, cana auranti tuh mainnya di tengah. Jadi mereka sangat cocok. Selain itu juga yang cocok lagi misalnya flagtail atau insignis. Nah, dia tukang bersih-bersih yang oke banget tuh buat dikomteng dengan cana auranti. Jadi cana auranti ada sisa makanan, dia bisa bersihin. Cana auranti mau kejar-kejaran, nah flagtail juga larinya gesit. Jadi mereka bisa bermain bersama dengan riang dan gembira. Dari list atau daftar ikan-ikan yang saya sebutin itu masih bisa panjang lagi listnya, masih bisa lebar lagi listnya. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan untuk mengkomteng auranti. Karena auranti ini bintang utama di akuarium kita, yang mau dijadikan bintang utama, jangan cari ikan yang lebih agresif dari cana auranti. Karena kalau dicampur dengan ikan yang agresif, ekstrimnya dicampur piranha, ya abis lah ikan cana auranti kita. Atau dicampur dengan Goliath tigerfish, ya matilah ikan cana auranti kita. Itu yang pertama, jangan kasih yang agresif. Bahkan ada juga ikan yang kecil-kecil tapi galak. Nah, ini bisa melukai cana auranti kita. Bisa disontol, ya disuntuk gitu, matanya, siripnya, atau lain-lainnya gitu. Jadi kalau auranti ini kan luka sedikit, dia berubah jadi jamur. Jamur dia bisa menggerogoti seluruh tubuh auranti, akhirnya auranti kita bermasalah gitu. Jadi jangan digabung dengan ikan yang agresif. Terus kenapa digabung dengan ikan yang non agresif? Jadi ikan cana auranti ini walau dia predator, tapi sebenarnya dia bisa dilatih.
bisa dilatih tidak menyerang tank mate-nya gitu. Jadi dia kalau udah dilatih misalnya dengan umpan yang kering, pakan beku, mereka tidak tertarik dengan ikan hidup gitu. Apalagi kalau nanti kita bahas di akhir video. Nah, yang kedua, kalau mau komteng ikan cana auranti, mau dengan jenis apapun juga, itu harus diperhatikan ukurannya. Cana aurantinya harus besar dan seimbang dengan tank mate-nya. Misalnya diskusnya 4 in kan kurang lebih segini nih diskusnya. Cana aurantinya ya kurang lebih yang 15-20 cm gitu. Jadi yang seimbang. Pastikan mulut cana auranti ini tidak bisa melahap semua ikan tank mate-nya gitu. Kayak misalnya dicampur dengan manfish. Manfishnya besar, ikan cana aurantinya panjang, ya cocok lah gitu. Terus kalau misalnya dicampur ikan yang kecil-kecil, neon tetra, nah itu kasusnya beda gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya, ikan cana auranti yang udah dibiasakan pakan beku atau pakan kering, mereka ya jarang lah mau ngejar-ngejar atau mau melahap ikan-ikan seperti neon tetra. Tapi kalaupun dilahap, ya udahlah ya, ibarat cemilan lah gitu kan, juga ya hitung-hitung cemilan lah buat aurantinya gitu. Kalau dia lapar, kita lupa kasih makan, dia kejar. Selain itu kan tujuan utamanya tadi kan cana auranti ini yang jadi bintangnya. Nah, neon tetra itu juga ya bagus lah, ikan cana auranti digabung neon tetra itu kalau dimakan pun bakal lama kok. Apalagi ikan cana aurantinya udah diajarin buat makan pakan beku gitu. Mereka gak tertarik kok, gak terlalu ngejar ikan-ikan yang berlarian gitu. Apalagi kalau tadi seperti tadi saya bilang dicampur Puntius denisoni, itu kan larinya kencang banget. Jangan kita tahu cana auranti itu jalannya aja lambat gitu. Kalau mau ngejar juga wah susah lah. Jadi perlu waktu lama dia buat ngabisin tank mate-nya. Oke, jadi itu yang cocok dan itu yang harus diperhatikan dalam mengkomteng ikan cana auranti. Nah, bagian terakhir saya pengen sharing tips untuk sukses mengkomteng ikan cana auranti. Setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ukuran akuarium itu harus cukup besar. Karena kalau terlalu sempit, ikannya jadi stres, malah mati, malah stres, malah bunuh diri gitu. Nah, yang kedua harus ada aquascape-nya. Dalam arti harus ada batuan, harus ada kayu-kayuan gitu. Jadi yang namanya ikan cana auranti itu bisa ngedok gitu, bisa sembunyi. Ikan-ikan tank mate-nya kalau mereka lagi clash atau mereka lagi slack, mereka ada tempat sembunyinya juga. Jadi gak selalu face to face seperti ini, yang mana itu ya mereka saling tempur, saling berantem, berkelahi, ya akhirnya tank mate kita harus ganti lagi. Padahal kan kita pengennya mereka akur, mereka awet, mereka bisa tumbuh kembang bersama-sama, hidup dalam damai bersama. Itu kan kita pengennya seperti itu. Jadi harus ada aquascape-nya. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus perhatikan gitu ya. Jadi ibaratnya itu bikin nasi goreng, satu langkah beda, hasilnya beda gitu. Satu langkah misalnya minyaknya dulu atau telurnya dulu atau nasinya. Jadi masukin telur dulu sama masukin nasi dulu baru telur, itu kan hasilnya beda. Atau nasinya diendepin semalam sama nasinya gak diendepin, itu kan hasilnya beda. Satu langkah beda, hasilnya bisa jauh berbeda. Jadi kalau mau komteng cana auranti, dipastikan jangan aurantinya dulu masuk baru dimasukin ikan lain. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya cana auranti itu sifatnya sangat teritorial. Jadi dia kalau udah ada di satu tempat, dia bakal berusaha menjaga lingkungan tersebut. Jadi kalau ada ikan lain kita masukin, pasti dia sangat agresif dan menghajar ikan yang baru kita perkenalkan itu. Tanpa basa-basi dia lahap. Tapi kalau teman-teman pelihara komteng-komtengnya dulu, misalnya tank diskus seperti ini, diskusnya udah nyaman dengan neon-neon tetra sebagai dayang-dayangnya, sebagai teman-temannya diskus ini, lalu kita masukin cana auranti. Cana auranti itu dia seperti ikan yang punya adab gitu, punya tata krama. Dia tahu dia sebagai tamu atau dia sebagai tuan rumah. Dia sebagai tuan rumah dia akan sangat agresif, tapi kalau sebagai tamu dia bakal sopan dan sangat menghargai
tuan rumahnya atau ikan yang sudah lebih dahulu ada di sana gitu. Itu percaya gak percaya, tapi teman-teman bisa coba. Kalau dijelasin panjang lebarnya ada lagi penjelasannya, tapi ya itu dulu deh yang diterima dan bisa dicoba sendiri, pasti bermanfaat. Poin selanjutnya, karena satu tempat itu udah banyak berbagai jenis ikan, harus punya filtrasi yang baik. Jadi kalau di Komteng harus punya filtrasi yang baik. Karena kalau kita pelihara cana aurantinya doang, taruh di gabus aja, taruh di styrofoam, gak usah ada filtrasi, gak usah ada apapun, ya gak masalah. Kalau misalnya kita pelihara cana auranti, ombyokan gitu ya, rame-rame, tanpa ada filtrasi pasti bermasalah gitu. Apalagi kalau ini bukan cuma cana auranti, ada ikan ABCDFG, ikan jenis-jenis lain yang sangat membutuhkan filtrasi. Termasuk cana aurantinya juga jadi membutuhkan filtrasi juga, karena dia beramai-ramai gitu kan. Ikannya rame-rame, terus buang kotorannya juga rame-rame, amoniaknya juga banyak sumbernya. Itu perlu filtrasi yang baik. Karena kalau tidak ada filtrasi yang baik, ya bayangin sendiri deh, kita di satu ruangan sama si A, si B, si C. Semuanya makan di sana, semuanya buang kotoran di sana, nggak ada yang bersihin. Pasti ya meninggal dunia pasti. Juga atau ya nggak meninggal pun sakit. Akhirnya ikan ya nggak bagus. Jadi intinya seperti itu. Jadi udah ada filtrasi yang baik. Yang poin yang paling penting juga ya, kalau kita udah sukses nih misalnya pelihara cana auranti, jangan maksudnya di Komteng dengan ikan-ikan lain, jangan overcrowded, jangan ditambahin terus. Karena kalau terlalu padat juga tidak baik, susah gerak, susah cari makan, malah bisa-bisa makanan cana auranti dimakan sama yang lain, gak kebagian makan, akhirnya timbul huru-hara gitu. Dan aurantinya jadi demo dia. Wah, makanan gue dimakan lu terus nih, dimakan lah. Jadi gitu, tidak ada keseimbangan di akuarium itu juga sangat tidak baik dan sangat tidak rekomen. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas dari A sampai Z-nya tentang mengkomteng cana auranti. Tapi mungkin masih ada yang terlewatkan. Kalau masih ada pertanyaan, yuk diskusi di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita senang sekali dan terima kasih sekali. Jangan lupa kasih like, kasih jempolnya ya buat teman-teman yang belum subscribe. Bantu subscribe untuk buat kita makin semangat dalam mengembangkan channel YouTube ini. Harapan saya semoga channel YouTube ini bisa semakin bermanfaat untuk mengembangkan industri dan hobi ikan hias di Indonesia. Saya sangat berharap dan punya visi, punya cita-cita, punya impian suatu saat nanti setiap rumah di Indonesia itu ada akuariumnya gitu. Kalau itu tercapai, wah itu Indonesia bakal jadi negara superpower di bidang ikan hias lah. Dan dari Indonesia kita bisa ekspor bukan cuma berbagai jenis ikan hias, tapi juga ekspor tenaga ahli yang terampil dari Indonesia di bidang ikan hias. Baik dalam tenaga ahli dalam suntik menyuntik ikan, tenaga ahli dalam buat akuarium, tenaga ahli dalam setting aquascape dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu. Kalau teman-teman mau tahu dan kenal lebih dekat Venus Aquatic, selain subscribe, teman-teman bisa join ke grup WhatsApp kita. Jadi kita ada grup WhatsApp. Di situ sih kebanyakan kita promosi aja sih. Kita promosi ikan apa yang akan datang, harganya berapa, ada special offer apa, itu semua adanya di grup WhatsApp kita. Kalau mau diskusi dan sebagainya, kita juga ada grup Facebook. Teman-teman bisa join nih, Canax Aquascape, FNI Lovers, dan sebagainya. Kita buat banyak grup Facebook, dan di grup Facebook itu biasa ada grup WhatsApp-nya juga. Jadi itu buat diskusi. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke toko bangunan, beli sekrup, ayo kawan, join ke grup. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Ditonton ya video yang lain. Terima kasih, dadah.